warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistra Rahman, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 3 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Yang pertama itu lembaga legislatif. Lembaga legislatif yaitu bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar. Di dalam lembaga legislatif terdiri dari 3 lembaga. Pertama itu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Fungsi MPR yaitu mengawasi jalannya pemerintahan yang pemegang kekuasaan atau badan eksekutif. Kedua yaitu tugas dan wewenangnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua itu melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Tiga yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Dua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara atau anggota DPR, yaitu mereka berasal dari anggota partai politik yang terpilih. Adapun fungsi DPR yaitu memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama yaitu legislasi. Fungsi DPR yang paling utama adalah fungsi legislasi. Fungsi ini dilaksanakan sebagai perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Kedua, fungsi anggaran. Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan APBN. Tugas dan wewenangnya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu, yang mana masa jabatannya sendiri itu paling lama 5 tahun. Fungsi DPD yaitu mengajukan usul pada pembahasan tentang bidang legislasi tertentu dan memberikan pertimbangan pada bidang legislasi tertentu. Dua, melakukan pengawasan dan menjalankan undang-undang tertentu. Wewenangnya yaitu mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib DPD Republik Indonesia bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran, sedangkan tugas dan wewenang DPR RI adalah 1. Pengajuan usul rancangan undang-undang. 2. Pembahasan rancangan undang-undang. 3. Pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. 4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Kedua, lembaga yudikatif, yang mana lembaga yudikatif ini memiliki lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pertama adalah Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kedudukan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Fungsi Mahkamah Agung. Pertama, fungsi peradilan sebagai pengadilan negara tertinggi. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi. Kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Tiga, fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Tiga, fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atas pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Fungsi administratif, yaitu sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab dalam susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Tugas dan wewenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 2. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana keputusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang. Fungsinya yaitu sebagai penafsir konstitusi. 2. Sebagai penjaga hak asasi manusia. 3. Sebagai pengawal konstitusi. Tugas dan wewenangnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. 3. Komisi Yudisial atau singkat KY, yang mana KY yaitu bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial memberikan dukungan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri agar tercipta sistem penegakan hukum dan keadilan, meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas semua hakim yang ada di Indonesia agar selalu bertindak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah ditentukan setiap kali menjalankan wewenang dan tugasnya. Tugas dan wewenangnya yaitu bertugas mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kedua, bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku hakim. Ketiga, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau disingkat KEPPH. Yang ketiga yaitu lembaga eksekutif, yang mana lembaga eksekutif adalah yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan. Lembaga eksekutif itu terdiri atas dua. Yang pertama yaitu presiden, yang mana
Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Fungsi presiden yang pertama yaitu memegang kekuasaan tertinggi atau atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. 2. Menyatakan kondisi bahaya, ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan undang-undang. 3. Memberi abolisi dan amnesti dengan pertimbangan DPR. Fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Tugas dan wewenang. Pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 2. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. 3. Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR. 4. Mengesahkan RUU menjadi undang-undang. 5. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam situasi yang memaksa. 6. Menetapkan peraturan pemerintah. 2. Wakil presiden, yang mana wakil presiden adalah pembantu presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Fungsi wakil presiden: mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain, atau juga presiden menyerahkan jabatan kepresidenan. Tugas dan wewenang: mendampingi presiden menjalankan tugas kenegaraan di negara lain, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, memperhatikan secara khusus, merangkul segala masalah, dan mengusahakan pemecahan yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat, melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan departemen-departemen, melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya yaitu lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif yaitu lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan pemeriksa keuangan yaitu lembaga tinggi negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun fungsinya yaitu fungsi operatif. Fungsi operatif adalah fungsi untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan. Yang kedua, fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif yaitu untuk menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri, bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara. Yang ketiga yaitu fungsi rekomendasi. Fungsi rekomendasi fungsinya yaitu untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Adapun tugas dan wewenangnya yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Terbatas pada pemerintah pusat. 2. Pelaksanaan pemeriksaan dan badan pemeriksa keuangan dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara. 2. Selanjutnya itu lembaga independen. Lembaga independen yaitu dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Adapun lembaga yang dimaksud
lembaga independen yaitu pertama KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keempat, Tentara Nasional Indonesia. Dan terakhir, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.